Ada 7 umatku yang surga rindu kepadanya. Yang pertama, siapa? Sabun taibun. Kalau ada anak muda tapi bertobat, perjalanan hidupnya dari usia dini sampai usia remaja selalu di dalam rel agamanya Allah, menjalankan taat beribadah. Setiap dia terjerumus kepada maksiat, dia segera tobat. Ibadah lagi, maksiat lagi, tobat lagi, ibadah lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Pemuda yang seperti itu bahasanya ini sabun wong enom, berarti bukan orang tua. Makanya Nabi itu seneng kalau ada perkumpulan majelis ilmu atau majelis zikir yang rata-rata didominasi oleh kaula muda, bukan oleh orang tua. Kalau orang tua semangat ngaji, semangat ibadah, semangat mengikuti kegiatan agama, itu wajar karena mereka sadar dirinya akan mati, sudah bau tanah. Tapi kalau anak muda semangat ibadah, itu sangat dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah, sehingga surga rindu kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin liwajhikal karim. Allahumma marzuqna fahman nabiyil malaikatil muqarrabin. Allahumma subhana nuri ayatika kama waral arda syika. Allahumma nawwir nuri ayatika kama nawwaral arda syika. Allahumma lubaka nuri syika. Nafa'na bima Allah rabbi alladhi ya'una wa ashabana fi dini ilmin la malin wa du'a isma amin wal mat nasihid dajjal. Allah wa Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikam ya barik wa rabbil alamin. Di malam hari ini pertemuan terakhir pembacaan kitabnya lembaran kemudian akan kita kitab lagi sama yang kita sampai akhir dan yang dapat menjadi dan lakunya kami masyarakat aulia Indonesia wabil akhwat ala dijami bidayna namakan mimasyarikil dilama Al-Fatihah.
dina sunnah ta'lim ilmu alim alim. Pesan Sallallahu alaihi wasallam kepada ya ummati syabun ta'ibun kasir yu'addi salat duha man kana wa di sholatin inahum ya yaminu fi yaminika ya aliyu idza kana insan fi saka taqul salam alaika fa idza roti saut ya if wasik binta qaddasat asma la. Ini disimpulkan bahwa ada 7 umatnya Rasulullah SAW yang dirindukan oleh surga. Ada 7 umatku yang surga rindu kepadanya. Yang pertama siapa? Sabun ta'ibun, kalau ada anak muda tapi bertobat, perjalanan hidupnya dari usia dini sampai usia remaja selalu di dalam rel agamanya Allah, menjalankan taat beribadah. Setiap dia terjerumus kepada maksiat, dia segera tobat. Ibadah lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Ibadah lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Pemuda yang seperti itu bahasanya ini sabun wong enom, berarti bukan orang tua. Makanya Nabi itu senang kalau ada perkumpulan majelis ilmu atau majelis zikir yang rata-rata didominasi oleh kaula muda, bukan oleh orang tua. Kalau orang tua semangat ngaji, semangat ibadah, semangat mengikuti kegiatan agama, itu wajar karena mereka sadar dirinya akan mati, sudah bau tanah. Tapi kalau anak muda semangat ibadah, itu sangat dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah, sehingga surga rindu kepadanya. Yang kedua, waman tasaddaqa sirron. Ada 7 model orang yang dirindukan surga. Yang pertama, pemuda yang selalu bertobat, setiap maksiat tobat, maksiat tobat ya. Jadi tidak terus-terusan maksiat. Jadi jangan sampai putus asa. Yang kedua, orang yang kalau mengeluarkan sedekah sembunyi-sembunyi. Mas sembunyi-sembunyi itu tidak ada satupun orang lain, bahkan orang yang disedekahi merasa disedekahi oleh kita. Kita mengeluarkan sedekah, hanya kita pencatat amal roket atid yang tahu dan Allah tahu. Itu namanya sedekah siri. Sedekah sembunyi-sembunyi itu pahalanya lebih besar daripada sedekah yang terang-terangan. Sama-sama bagusnya. Makanya di Al-Quran itu intubadu shadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu terang-terangan sedekahnya itu bagus. Tapi kalau kamu sedekahnya sembunyi-sembunyi, lalu kamu berikan kepada fakir miskin, sampai fakir miskin yang kau beri itu tidak merasa kamu yang ngasih, itu pahalanya lebih bagus daripada yang terang-terangan. Kayak dulu diceritakan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu sebelum bertemu dengan Sunan Bonang ya, sempat karena beliau melihat, karena beliau anak raja, tidak senang dengan keputusan ayahandanya, beliau minggat dari istana, izin ke ibunya. Karena melihat rakyat kelaparan, beliau tidak tega. Akhirnya beliau keluar dari istana, tidak mau jadi raja. Anak raja tapi tidak mau jadi raja. Beliau berkelana sampai merampok para perampok. Setiap ada perampok, habis ngerampok, barang rampokannya ini dirampas sama Sunan Kalijaga. Karena beliau punya bela diri, beliau sakti orangnya, tapi agamanya Islam.
hasil rampoknya. Jadi merampok perampok. Ini dibagikan ke fakir miskin, dan semua orang fakir miskin itu tidak ada yang tak. Kalau yang sedekah itu Sunan Kalijaga, tapi masih belum jadi Sunan Kalijaga. Namanya masih terkenal dengan julukan Brandal Lokajaya. Kalau nama aslinya Raden Syahid Abdurrahman bin Tumenggung Wilatikta Tuban, salah satu temenggung dari kerajaan Majapahit yang dipasrai wilayah di daerah Tuban, perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah. Kalau ke barat dikit sudah wilayah Rembang, ke timur wilayah Lamongan. Di Tuban itu Jawa Timur terakhir kalau dari arah timur. Kalau dari arah barat, Jawa Timur pertama. Beliau Tumenggung Wilatikta Tuban, nama aslinya Raden Ahmad Syahur. Punya anak Raden Syahid Abdurrahman, yang terkenal dengan sebutan Raden Syahid. Lama-lama keluar dari kerajaan, beliau malah jadi perampoknya perampok. Jadi yang beliau rampok khusus perampok, bukan merampok fakir miskin, beliau bukan. Hasil rampoknya ini dibagi ratakan ke fakir miskin. Suatu saat di antara orang yang dirampok adalah Sodakar kaya, Sunan Bonang. Sunan Bonang ini putra kandungnya Sunan Ampel atau adik kandungnya Sunan Derajat. Kalau sampean pernah ziarah ke makam Wali Songo, seperti itu sejarah. Sunan Bonang ini nama aslinya Raden Makdum Ibrahim. Raden Makdum Ibrahim yang terkenal dengan Sunan Bonang. Beliau memang yang menciptakan bonang dan musik gamelan, hingga terkenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang adiknya Sunan Derajat. Sunan Bonang suatu saat jalan di sebuah hutan, beliau membawa bekal perjalanan sama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sebelumnya doa gini, ya Allah, tunjukkanlah saya, pertemukanlah saya dengan seorang guru yang bisa mengobati hati saya, yang bisa membuat hati saya bersinar penuh dengan cahayamu dan cahaya Rasulmu Muhammad SAW. Ya, suatu saat tanpa disadari oleh beliau, beliau begal Sunan Bonang. Mau apa kisana? Tongkatnya Sunan Bonang tongkat emas. Mau diambil tongkatnya dan mau dijual lalu dibagikan ke fakir miskin. Mau apa kamu? Saya mau tongkatnya jenengan. Saya maunya tongkat emas itu. Oh, Anda cari dunia ya. Akhirnya Sunan Bonang namanya orang waliullah ya. Beliau langsung nunjuk kolang kaling, ya. Ditunjuk pakai tongkatnya langsung jadi emas. Mau itu ya. Ya dijatuhkan gini rontok kolang kaling. Terus ketika Sunan Kalijaga melihat kolang kaling yang jatuh ya, itu jadi emas beneran. Noleh ke belakang Sunan Bonang sudah hilang, tidak ada. Akhirnya dibuang kolang kalingnya ini. Dicari, ini guru yang saya cari-cari. Ini petunjuk Allah ini. Sampai dicari-cari 1 bulan lebih ya. Di lereng Gunung Gersik, Gunung Surawiti namanya. Sampai suatu saat ketemu Sunan Bonang. Saya tidak mau dunia, wahai guru, angkatlah saya jadi muridmu. Kamu beneran kamu? Iya. Akhirnya tongkat ini dirampas sama Sunan Kalijaga. Akhirnya Sunan Bonang ini terpeleset ya. Ada rumput-rumput, gara-gara terpeleset itu mati. Nangis Sunan Bonang. Gara-gara membunuh makhluk Allah yang seharusnya dibiarkan hidup. Kalau kita kan enggak, rumput diarit. Sunan Bonang itu kalau sampai mencabut tumbuh-tumbuhan yang belum mati, beliau nangis. Karena semua makhluk yang hidup ini ya, mereka dikehendaki hidup sama Allah. Kita selaku sesama makhluknya tidak perlu membunuh. Itu kelasnya Sunan Bonang, tasawufnya luar biasa.
Ya nangis Sunan Bonang, Sunan Kalijaga maksa pengen jadi muridnya. Mau diapain saja saya siap. Hanya ini, tongkatnya ditancapkan di pinggir laut, pasnya di pinggir gua. Nah, suruh jagain tongkat saya ini sampai saya datang. Sebelum saya datang, kamu jangan beranjak dari ini. Itu syaratnya kalau kamu pingin jadi muridku. Ditinggal 3 tahun. 3 tahun Sunan Kalijaga itu duduk sampai beliau itu kakinya itu kram, nggak bisa berdiri. 1 tahun 1 kali dijenguk sama Sunan Bonang, dilihat masih duduk tertidur. Ya wuduknya nggak pernah batal karena apa? Tidurnya menetapkan pantatnya ke bumi, jadi pantatnya nggak ngangkat. Di pinggirnya ini ada istilahnya duduk di istilahnya kalau Jawa itu bambu atau pring papak suco. Nah, duduk di bambu, ngangkat gini. Sampai banyak orang lewat melihat kok ada orang duduk di situ bertahun, setiap hari ada, setiap bulan ada. Itu sampai 3 tahun. Tapi 1 tahun 1 kali dijenguk, dilihat sama Sunan Bonang masih tertidur. Beliau Sunan Kalijaga menghatamkan Quran berkali-kali dalam duduknya itu. Sholatnya pun dalam keadaan duduk karena mau berdiri tidak bisa, kaku kakinya sampai lumutan. Aslinya apa? Bukan karena beliau njogo kali kemudian disebut Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga. Bukan. Kali itu lambang dari aliran. Aliran itu air. Karena Sunan Kalijaga ini akan ditugaskan sama Sunan Bonang suruh menjaga aliran-aliran di Pulau Jawa zaman itu. Ada aliran Islam, ada aliran Hindu, ada aliran Buddha, ada aliran Kejawen. Suruh persatukan, suruh rangkul semua. Makanya dijuluki Sunan Kalijaga. Kalinya suruh jaga, aliran itu suruh jaga, suruh persatukan, ajari persatuan, ajari kerukunan. Itu bukan karena jaga kalinya, bukan karena jaga kalinya, tapi disuruh kalinya disuruh jaga, alirannya disuruh jaga. Kalau memang alasannya karena jaga kali, istilahnya bukan Sunan Kalijaga tapi Sunan Jaga Kali, ngerti ya? Itu jadi bukan karena jaga kalinya tapi kalinya suruh jaga, karena air itu lambang dari ilmu. Air itu lambang dari ilmu. Ketika air ini mengalir, maka ilmunya berarti mengalir ke masyarakat, ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari bumi. Di dalam bumi ada air. Manusia berikutnya sesudah Nabi Adam diciptakan dari air sperma. Makanya istilahnya Wali Songo zaman dulu ketika membangun Indonesia istilahnya cinta tanah air. Tanah itu karena manusia pertama, air itu karena manusia berikutnya, air sperma. Ngerti ya? Itu cinta tanah air. Biar apa? Kita ingat bahwasanya bapak kita Nabi Adam diciptakan dari tanah, sementara manusia yang menjadi anak cucunya Nabi Adam diciptakan dari air sperma, sehingga istilahnya cinta tanah air. Paham ya? Hubbul waton minal iman. Karena apa hubbul waton minal iman? Mencintai tanah air bagian dari iman. Karena secara tidak langsung kita tahu sejarah manusia pertama dan manusia-manusia berikutnya. Itu contohnya Sunan Kalijaga yang ahli sedekah siri kepada fakir miskin. Terus ada ceritanya tidak jauh, Habib Ali bin Segaf Asegaf itu dulu gitu. Hampir tiap hari ganti-ganti rumah. Jadi di depan pintu rumah orang kalau malam-malam dikasih beras, dikasih bimoli ya.
dikasih minyak gas, dikasih uang receh gantian. Setiap ada penghuni rumah yang nyindemi, ngerti nyindemi, ngintip beliau, siap ingin tahu siapa yang sebenarnya yang sering ngasih sembako di depan pintu. Itu ganti-ganti rumah sampai satu kampung Bonagung itu kebagian rata. Dan tidak ada satupun orang seBonagung tahu bahwasanya yang sering ngasih gula, ngasih beras, ngasih minyak goreng, uang receh di depan pintu Habib Alwi. Nah, tidak ada yang tahu. Selama berapa tahun? 30 tahun. Tiap hari ganti-ganti rumah. Beliau kayak ngerti gitu. Setiap tuan rumahnya malam hari tidak tidur, tidak dikasih sama beliau. Yang dikasih rumah sebelahnya. Baru sadar satu kampung kalau sebenarnya yang sering ngasih sembako itu di depan pintu itu adalah beliau, Habib Alwi bin Sekaf. Itu ketika beliau sudah meninggal dunia. Usia meninggalnya sudah 108 tahun yang lalu. Belum. Mulai sejak beliau meninggal, mulai tidak ada lagi yang di depan pintu ada beras, ada bimoli, ada gula. Loh, kok sekarang lama ya, 1 tahun udah ada. Baru sadar satu kampung, ternyata selama ini yang sering ngasih fakir miskin tanpa sepengetahuan orangnya itu adalah Habib Alwi. Ada cerita lagi ya, Gus Dur Ki Abdurrahman Wahid rahimahullah ta'ala. Gus Dur itu sering sedekah siri. Hampir setiap pondok pesantren ya, itu dikasih sarung, ribuan sarung ini yang dibagi-bagikan di pondok. Di wilayah Jawa Timur ada yang Jawa Barat, ada yang Jawa Tengah. Setiap anak-anak atau orang yang diutus sama Gus Dur itu disuruh merahasiakan. Jangan kau ceritakan sarung ini saya ngasih ya, kecuali setelah saya sudah meninggal dunia. Kayak gitu, sering kayak gitu. Rata-rata orang-orang besar itu seneng sedekah siri. Kalau kita ingin sedekah siri ya gampang. Kayak ini apa sini sampean? Dani tiba-tiba masukkan uang ke sakunya Noval. Noval tidak paham kalau yang ngasih uang ini Dani, dikira yang ngasih bapaknya. Itu namanya sedekah siri. Jadi orang yang dikasih tidak merasa dikasih kamu, tidak tahu, si Noval tidak tahu kalau Dani yang ngasih. Itu namanya siri. Pahalanya lebih besar, terus dapat memadamkan murkanya Allah, tudfi'u ghadaba rabbi wa tajlibul barakah, menarik keberkahan hidupnya, warizqal kasiro, dan menarik rizki yang banyak. Kalau pingin dapat rizki yang banyak, kalau sedekah sembunyi-sembunyi, jangan sampai orang lain tahu. Contohnya lagi sedekah siri itu gampang. Kamu masukkan kotak amal, uang ke kotak amal masjid, musola, tapi tidak ada satupun orang tahu kalau kamu yang sedekah. Yang tahu hanya kotak amalnya. Itu namanya sedekah siri. Sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih cepat memperkaya daripada sedekah yang terang-terangan. Karena apa? Karena pasti aman dari riya. Pasti ikhlasnya orang sedekah siri itu. Karena tanpa pamrih, tidak mengharapkan pujian orang lain. Kalau sedekah terang-terangan paling kita ada maunya. Sampai contohnya sering ngasih uang ke cewek, biar suatu saat aku mengharapkan cinta diterima. Itu namanya tidak ikhlas kan, pamrih berarti. Sedekah yang bagus ya tidak terang-terangan. Sampai orang yang disedekah, makanya ada peribahasa, ketika tangan kanan berbuat baik, maka seolah-olah tangan kiri tidak tahu. Itu maksudnya gitu. Ketika kita berbuat baik, orang lain tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan malaikat pencatat amal. Ya, sering seperti itu ya. Contohnya kamu, ini tapi bukan membohongi. Kayak gini, kamu makan gorengan. Suatu saat waktunya bayar, kamu makan gorengan 5. Terus kamu bilang ke tokonya gini, tanya ke yang punya warung gorengan, Mak berapa? 7.
berapa bayar 7 gorengan, oh sekian ya, 20.000 mas ya, atau 7.000 mas, padahal yang kamu makan cuma 5. Berarti yang 2 ini sedekah sirri. Orang yang jualan gorengan tidak tahu, dikira kamu makan 7. Paham ya? Kamu punya karyawan ya, karyawan, kamu ngasih gaji tambahan ya, tapi karyawanmu tidak paham, dikiranya itu asli gajinya, padahal diimbui, ditambahi sendiri sama bosnya. Bosnya tidak bilang-bilang, itu namanya sedekah sirri. Banyak modelnya sedekah sirri. Yang penting gini, kita ketika berbuat baik hanya kita dengan Allah yang tahu, itu namanya sedekah sirri. Kita ketika punya dosa besar, dosanya cepat terampuni, memadamkan murkanya Allah. Maksudnya gini, Allah ketika marah kepada kita gara-gara kita banyak dosa, tidak jadi marah gara-gara kita senang sedekah sirri. Wis tak sepura itu saya, orang ini ahli sedekah sirri. Wis sampean krena sendiri wis caranya seperti apa supaya kita berbuat baik, tidak ada orang yang tahu. Makanya di Sarul Hikam itu, idfan wujudaka fi ardil humul famana bata mimmalam yudfan la yatimun nitajuh. Kuburlah jati dirimu di dalam bumi kesamaran, karena segala macam ibadah yang tumbuh tanpa dikubur, tanpa disembunyikan, itu tidak akan sempurna pahalanya. Semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri tanpa dikubur, itu tidak akan sempurna buahnya. Semua amal ibadah yang kau lakukan tanpa kau kubur, tanpa kau sembunyikan, itu tidak akan sempurna pahalanya. Hasilnya tidak mungkin besar. Terus yang ketiga, di antara orang yang dirindukan surga, kan ada 7, masih dapat 3, yaitu orang yang menjalankan sholat duha. Ngerti sholat duha? Sholat duha itu waktunya 15 menit sesudah terbitnya matahari sampai datangnya waktu zuhur. Jadi waktunya lama, mulai jam setengah 7 katakanlah sampai jam setengah 12. Kita bisa sholat duha jam 11 itu bisa. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu. Kalau 12 rakaat berarti berapa salam? Kan sholat duha itu maksimal 12 rakaat. Kalau kamu melakukan sholat duha 12 rakaat, berarti berapa salam? Ya 6 salam. 6 salam. 6 kali 2 12. Kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 salaman itu berarti ya 12 rakaat. Umumnya orang sholat duha kan 4 rakaat, tapi 2 rakaat tidak apa-apa. Tapi bagusnya itu 8 rakaat. Adnal kamal, serendah-rendahnya kesempurnaan itu yang tengah-tengah. Khairul umur ausatiyah, itu ya 8 rakaat itu. Sholat duha, dengan kita sholat duha otomatis rezekinya lancar sendiri, meskipun kita tidak minta itu. Dengan kita sholat duha dosa kita diampuni. Di antara 17 amal ibadah yang ketika dilakukan itu dapat melebur dosa yang sudah lalu dan akan datang, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Niyatul Zen, itu adalah menjalankan sholat duha. Meskipun doanya kayak ngemis rezeki, doa habis sholat duha itu, Allahumma inkana rizki fis sama fa'anzilhu, ya Allah kalau rizkiku di atas langit tolong turunkan. Wa inkana fil ardi fa'akhrijuhu, kalau rizkiku di dalam bumi tolong keluarkan. Wa inkana ba'idan faqarribhu, kalau rizkiku jauh tolong dekatkan. Wa inkana mu'siran fayasirhu, kalau rizkiku sulit tolong mudahkan. Wa inkana qalilan fakatsirhu, kalau memang rizkiku sedikit tolong perbanyak. Wa inkana kasiran fabarikhu, kalau rizkiku banyak tolong barokai. Kayak memaksa ke Allah ya doanya.
Hasilnya dengan kita berdoa itu sudah dianggap ibadah, karena diantara ibadah itu adalah berdoa. Jadi ketika kita melantunkan doa, itu bukan berarti kita ngasih tahu Allah kalau kita butuh ini dan itu. Tapi dengan kita mau menjalankan doa secara tidak langsung, kita berarti menampakkan sifat ubudiyah, menampakkan sifat kehambaan. Berarti kita merasa diri kita hamba Allah. Pantas namanya hamba memohon kepada Tuhannya. Jadi bukan ngasih tahu Allah. Intinya doa itu termasuk ibadah. Doa mukhul ibadah. Diterima, tidak dikabulkan maupun tidak, dengan kita mau berdoa itu sudah dapat pahala sendiri. Pahala ibadah berupa doa. Nanti tidak usah mikir dikabulkan maupun tidak. Yang penting kita doa, dikabulkan ataupun tidak itu terserah. Tapi yang jelas pasti dikabulkan kalau doanya beneran. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, di surat Al-Baqarah. Kalau ada hamba-hambaku memohon kepadaku, minta sesuatu, ketahuilah bahwasanya aku Tuhan yang dekat, Tuhan yang mendengarkan suaranya, isi hatinya. Yakinlah kalau doamu pasti saya kabulkan. Mintalah kamu agar doamu saya kabulkan. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi, percaya, kamu doa itu harus percaya. Kamu doa hati kamu percaya kalau pasti dikabulkan. Sebelum doa wis pesimis, nggak mungkin dikabulkan sama Allah ya. Akhirnya nggak dikabulkan beneran. Akhirnya terkesan membaca doa bukan berdoa. Terus yang keempat, mangkana dhahabu mali ahwana alai min fawati sholatin wahidatin. Orang yang ketika tidak sholat jamaah lebih sumpek hatinya, lebih galau hatinya daripada kehilangan uang. Itu dirindukan surga orang yang kayak gitu. Maksudnya urusan dunianya tidak masuk ke dalam hati. Waktunya hilang ya hilang, waktunya sepi ya sepi, waktunya laris ya laris ya. Tidak terlalu kepikiran itu. Rezeki saya sehari pasti dijatah sama Allah. Yang penting saya usaha mendapatkannya, karena sebelum saya lahir rezeki saya sudah dicatat. Jadi yang penting saya kerja, laris tidak laris ya apa katanya Allah, yang penting usahanya maksimal, pasti dapatnya maksimal. Jadi kalau ada orang suatu saat tidak sholat jamaah satu kali, itu hatinya sumpek, daripada kehilangan uang 2.000, 5.000, hatinya ya biasa ya 10.000. Lebih sumpek kalau tidak sholat jamaah satu kali. Itu orang yang kayak gitu itu dirindukan surga. Makanya belajar dari sekarang, usahakan sholatnya jamaah. Meskipun kita semisal suatu saat subuhnya kesiangan, cari orang yang sama-sama kesiangannya. Nanti sholat subuhnya qodhoan jamaah. Karena sholat jamaah itu tidak harus sholat yang adaan, tapi sholat qodho itu tetap sunat berjamaah. Ya, gitu. Kan biasanya di pujian kanjarani 17 derajat itu maksudnya gini, sholatul jamaati khairun min sholatil fadhi bisa ba'in wa isrina darajah. Orang sholat jamaah satu kali itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Itu maksudnya gini, kamu sholat isya berjamaah satu kali sama kayak kamu sholat isya 27 kali tapi sholat isyanya sendiri nak jamaah. Itu maksudnya ganjaran 17 derajat seperti itu. Kamu sholat isya satu kali tapi berjamaah, itu fadilah keutamaannya sama kayak kamu sholat isya sendiri 27 kali. Kan capek 27 kali, mending jamaah satu kali kayak 27. Itu maksudnya ganjaran 17 derajat seperti itu. Bukan pahalanya yang 27 ya sedikit, kalau fadilah keutamaannya 27 kali lipat daripada sholat sendirian.
Khusyuk tidak khusyuk dengan ikut jamaah ya dapat fadilah 27. Karena kamu tidak khusyuk, makmum yang lain khusyuk, imamnya khusyuk, jadi saling menempel kekurangan. Itu enaknya jamaah ya. Kalau tidak bisa ke musola ya jamaah dengan orang tuanya di rumah. Besok punya istri jamaah sama istrinya, jamaah sama anaknya, jamaah sama orang tuanya, sama keluarganya. Punya tamu ya tamunya diajak sholat jamaah, punya tetangga tetangganya diajak sholat jamaah, meskipun sholatnya berdua. Terus kita lanjut yang kelima, wa man dama'at ainahu min khasyatillah, orang yang matanya sering nangis karena takut kepada Allah, karena mikirin dosanya. Setiap berbuat maksiat atau setiap meninggalkan ibadah nelongso, hatinya sedih sampai air matanya nangis, membayangkan siksa kubur, siksa api neraka, itu dirindukan surga. Terus yang ke apa ini? Keenam. Yang keenam, waman zahamal ulama fi majalisihim, orang yang selalu desak-desakan rebutan pingin ketemu orang alim, pingin ngaji ilmu, ngumpul duduk bersama beliau, orang alim, ulama. Dulu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu tiap hari datang ke dalamnya Rasulullah SAW, setiap hari datang ke rumahnya Kanjeng Nabi, sampai banyak yang tidak nemu tempat duduk dari saking fullnya. Akhirnya ketika ada temannya yang datang telat, tidak nemu tempat duduk, minta tempat duduk ke yang datang lebih dahulu, tidak dikasih. Saya minta tempat duduk, saya ingin mendengarkan ilmu dari lesan mulia Rasulullah SAW. Tidak dikasih duduk. Akhirnya turun ayat Quran, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kamu diomongi sama temanmu, longgarkan tempat dudukmu, maka temanmu kasih tempat duduk. Kalau kamu sering melonggarkan orang lain, maka hidupmu akan Allah bahagiakan, urusanmu akan Allah mudahkan, rizkimu akan Allah murahkan. Tuh. Kasih tempat duduk. Ini ayat ini sebagai bukti kalau sahabat rebutan ngaji tiap hari. Beda dengan zaman sekarang, pengajian ini sepi, dimalesi. Kalau kafir rame. Kalau zaman dulu itu hampir tiap rumahnya Rasulullah SAW 24 jam ini dibuka untuk tamu tiap hari. Akhirnya banyak hadis, akhirnya banyak kitab ini. Gara-gara apa? Gara-gara banyak sahabat yang sering mendengar Kanjeng Nabi dawuh. Hanya ditulis sama ulama. Kok seandainya Kanjeng Nabi itu orangnya ada di kamar terus, wiritan terus, tidak pernah terima tamu, tidak pernah melayani umat ya. Ini saya tidak ada kitab ini, karena semua Al-Quran, semua hadis, semua kitab itu keluar dari lesannya Rasulullah SAW. Kalau Kanjeng Nabi orangnya di dalam kamar terus, di tempat sholatnya terus, tidak pernah nemui tamu, tidak ada hadis, tidak ada kitab-kitab kayak gini. Berarti adanya banyak kitab, adanya banyak buku yang ditulis, itu menandakan berarti Kanjeng Nabi tiap hari nerima tamu, setiap hari ada sahabatnya yang ngaji. Meskipun ganti-ganti orangnya, ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar Siddiq, ada ini dan itu. Akhirnya cerita yang pernah mendengarkan daunnya Kanjeng Nabi, cerita kepada temannya yang tidak ikut mendengarkan. Saya kemarin diceritai sama Kanjeng Nabi gini-gini ya, katanya yang bagus seperti ini, seperti ini. Akhirnya yang satunya cerita lagi ke yang lain cerita lagi ke yang lain. Sampai di kita ini, sampai ditulis oleh ulama-ulama jadi hadis. Awalnya seperti itu. Apalagi jangan sampai kita lewat 40 hari tidak ngaji, biasanya hatinya atos. Idza madza alal mu'min arba'una sobahan walam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasara alal kabair. Kalau ada orang Islam ya, selama 40 hari
tidak kumpul duduk bersama orang yang berilmu. Selama 40 hari tidak pernah ketemu orang yang berilmu, tidak pernah ngumpul duduk bersama orang alim yang ngerti tentang ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah. Maka hatinya akan atos, akan keras, dan akan berani melakukan dosa besar. Jadi jangan sampai kita tidak ngaji sampai lewat 40 hari ya. Paling tidak itu ya 1 bulan sekali, selambat-lambatnya. Jangan sampai, ya untung-untung ya seminggu sekali. Jangan sampai lewat dari 40 hari kita tidak ngaji belas, tidak mendengarkan ilmu belas. Itu biasanya hatinya gelap, atos, dan berani melakukan dosa besar. Dengan kita mendengarkan ilmu, hati kita bercahaya. Terus yang terakhir, orang yang ketujuh yang dirindukan surga adalah man arsyadal a'ma biyadil yusra. Orang yang menunjukkan, yang tangannya menarik tangan orang buta untuk dituntun. Jadi menuntun orang buta itu ada pahala setiap langkahnya, mengampunkan dosanya orang yang menuntun. Kalau ada orang buta buntu pertolongan kita, minta dituntunkan, minta disabrangkan jalanan, itu setiap langkah kita menuntun itu dihitung pahala sama Allah, dan melebur dosa kita yang akan datang dan sudah lalu. Jadi jangan dicungkrak no. Ada orang buta dijegal ya dituntun. Karena kenikmatan mata itu luar biasa. Sedih yang jelas orang buta gelap semua isinya alam, tapi orang buta yang jelas matanya tidak pernah dipakai maksiat kepada Allah, hatinya yang melek. Yang terakhir, ketika manusia itu sedang sakaratul maut, ngerti sakaratul maut, hampir mati, maka semua tulang-tulang persendiannya ngucapin assalamualaikum kepada yang lain. Tulang-tulang persendian ini, tulang-tulang yang bisa ditekuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengkul, lutut ya, engsel. Orang itu ketika sekarat mau mati, gini mau mati, itu semua tulang-tulang persendiannya itu ngucapin assalamualaikum. Ucapannya gini, assalamualaikum fa inni mutu, keselamatan untukmu, sesungguhnya aku sudah mati. Jadi sesama anggota tubuh itu ngucapin salam, pamitan mau pulang kampung akhirat. Begitu juga asy'aratul baidha ala sya'ratil sauda, rambut yang sudah putih, yang sudah jadi uban, itu uluk salam kepada rambut yang masih hitam. Assalamualaikum, saya sudah tua. Wahai rambut hitam, saya sudah putih, sudah bau tanah. Itu tanpa kita sadari semua organ tubuh kita itu ucapin salam. Tapi kalau ada uban itu jangan dicabut, karena uban itu nurullah, cahayanya Allah. Jadi caranya gini, ketika kita ada ubannya, dipotong, digunting, jangan dicabut. Setelah itu dikubur, menghormati. Kalau dicabut biasanya pandangan matanya itu berkurang, cahaya matanya. Saya dulu kan tidak paham, sering saya cabut, akhirnya saya min. Setelah saya tahu ilmunya, ya terlanjur min. Ternyata mencabut uban itu makruh. Jadi jangan dicabut uban itu, mending digunting aja. Itu biasanya cahaya matanya berkurang, cepet min nanti, cepet min. Karena urat sarafnya rambut, mata sama gigi itu satu. Setiap orang sakit gigi pasti sininya sakit kan. Setiap orang sakit mata kayak mau jatuh, sininya agak linu, ada sarafnya. Orang sakit gigi itu paling sini sakit, sini sakit. Ada sarafnya. Sini sakit, sebelah mata sakit, ini kepala sakit, masalahnya. Terus sudah cukup ya. Ini yang paling terakhir, Nabi nyampaikan ihfad wasiyati, wahai Ali,
jagalah wasiatku ini, pesanku ini. Kama hafidtu an Jibril an Rabbin taqaddasat asma'u, sebagaimana aku menjaganya, aku menghafalnya dari malaikat Jibril dari Tuhan yang maha suci namanya, wala ilaha ghairu, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali beliau, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesan Kanjeng Nabi gitu, tolong hafalkan semua ilmu yang ada di kitab ini sebagaimana aku menghafalkannya dari malaikat Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.